Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English Camp YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara speaking for formal interaction dan juga speaking for informal interaction. Apa sih bedanya? Formal English used in official and literary and also in academic situation, while informal English used in everyday personal conversation. Nah, biasanya kalau yang formal interaction itu digunakan untuk situasinya yang resmi. Dan seperti contohnya berhubungan juga dengan situasi yang berhubungan dengan kesusastraan atau academic situation, atau juga misalnya sikonnya itu suatu situasinya antara atasan dengan bawahan. Tentu kita menggunakan situasi yang formal untuk menghormati atasan kita ya dalam konteks situasi. Nah, sedangkan informal interaction itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti percakapan kita dengan teman, seperti percakapan dengan adik kita, seseorang yang kita sayangi, atau dalam konteks yang spontan dan situasinya itu dalam situasi yang informal. Nah, yang kedua perbedaannya adalah speaking formal situation typically used in careful edited writing. The situation is when the writer has a lot of time to polish his text. Nah, contohnya di sini, formal English also occurs in speech. Dalam pidato ya contohnya. Nah, ketika si pembicara mengatakan sesuatu yang masih bisa dipersiapkan, artinya it's still prepared beforehand. Pembicara masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, contohnya ketika membaca news, delivering news ya, seperti pembicara berita, kan dia masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan teksnya atau untuk berpidato di depan umum. Nah, sedangkan di informal situation, it is typically used improvised speech. Nah, improvise di sini maksudnya adalah ketika pembicara tanpa persiapan, artinya secara spontan, misalnya seperti conversation dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian percakapan di telepon, atau misalnya ketika dalam writing juga ada nih, seperti si penulis misalnya menulis secara cepat dan spontan tanpa diedit, seperti percakapan dalam chatting, dalam internet, atau misalnya percakapan dalam WA atau personal email yang sifatnya itu spontanitas. Nah, itu dia. Nah, perbedaan yang ketiga, sentence are longer and more complicated di dalam formal situation. Berarti lebih panjang dan complicated. Misalnya, Toyota's bounce back in March substantial discount helped to win back customer who had been taken by the first batch. Safety recall. Sedangkan in informal situations, ya, sentence or simpler and shorter. Lebih simple dan juga lebih pendek. For example, did you see Toyota self-figure looks like the discount have actually worked? Nah, terlihat kan perbedaannya? Nah, contoh lainnya in informal situation ada delaying information. Contohnya seperti ini nih. Well, I think they should have asked me first. You know, it's very important. Nah, itu kan sebenarnya delaying expression. Artinya pada kata you know, it's important. Itu informal, ya. Itu maksudnya contoh dari delaying expression. Boleh aja dalam informal situation. Nah, contoh lainnya nih dalam informal situation biasanya menggunakan everyday phrases, ya, menggunakan frase-frase dalam kehidupan sehari-hari.
contohnya here you are, there you go. Itu dalam informal situation boleh aja kita mengungkapkannya, tapi dalam formal kita nggak boleh menggunakan kata-kata seperti itu karena situasinya itu resmi. Atau contoh lainnya, excuse me, come again. Itu boleh-boleh aja kita nyuruh orang secara langsung. Tapi kalau dalam formal kita lebih polite, ya. Atau misalnya contoh lainnya dalam informal, kita suruh orang untuk mengganti topiknya. By the way, is there any topic? Nah, kita boleh aja menggunakan kata by the way. Nah, itu maksudnya everyday phrases atau kata-kata yang langsung secara spontan, secara spoken kita ucapkan tanpa kita memperhatikan kepada siapa pembicara atau lawan bicara kita. Kalau dalam situasinya resmi seperti kepada dosen, kita nggak boleh menggunakan kata-kata everyday phrases seperti itu. Nah, yang kelima, a huge number of words and phrase are mean in formal English. Contohnya, nevertheless, to disclose, constitute, truly, as it happened, retrieval. Nah, sedangkan di dalam informal interactions, ya, a huge number of words and phrases are used mainly in informal English. Biasanya contohnya ada kata-kata yang sering muncul itu kata-kata yang kurang resmi atau in informal, kata-kata everyday phrases ya, seperti kata dude, freaking, trashy, awesome, stuff, and many others. Nah, biasanya in informal ya, word and phrases are sometimes pronounced in a short and simple one. Biasanya kata-kata itu sering dipendek-pendekkan ya atau dibaca cepat. Nah, misalnya contohnya kata let me go, I'm doing fine, what's up, gonna do, atau what's up. Oke, sekarang kita lihat exercise-nya ya. Exercise dari speaking formal or informally. Sekarang tugas kalian adalah kalian lihat di sini, ini tergolong ke dalam speaking for formal interaction atau speaking for informal interaction. Kalian sudah tahu tadi kan teorinya, apa perbedaan formally and informally. Nah, misalnya nih, Miss kasih contoh di sini. Ini ada get us a couple of tickets. Nah, itu biasanya formal atau informal. Nah, kalau udah ada kata menyuruh seperti itu, artinya dia dalam situasi yang informal situation. Oke. Kemudian kalian lanjutkan dengan yang lainnya ya. Nah, di sini ada beberapa exercise, ada beberapa chart, ada 12. Silahkan kalian tentukan mana yang merupakan formal dan mana yang merupakan informal situation dalam kalimat-kalimat conversation yang ada di dalam bubble di sini. Oke.